waktunya. Perkenalkan, saya Sri Munsukuro dari Universitas Islam Darussalam Ciamis. Kali ini saya sedang penelitian untuk skripsi saya yang berjudul Peran Guru dalam Menanamkan Nilai-nilai Kesetaraan Gender pada Peserta Didik di SMK Ma'arif Sadul Najat. Ya. Untuk itu Ibu, saya mohon izin untuk mewawancari Ibu. Ya, insya Allah, tapi mungkin nanti jawabannya tidak puas ya, mohon maaf. Insya Allah sangat puas Ibu. Mungkin sekarang langsung saja mungkin Ibu. Iya. Untuk pertanyaan, bukan pertanyaan apa ya, ingin menggali secara dalam mungkin tentang nilai-nilai kesetaraan gender di Sekolah Ma'arif Sadul Najat ini. Sebelumnya, menurut Ibu, bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender ini pada peserta didik di SMK Ma'arif Sadul Najat? Ya, bismillah. Menurut saya peran guru itu ya sangatlah penting dalam penanaman kesetaraan gender pada siswa. Jadi guru itu bukan hanya pengajar saja, tapi juga komunikator ya, yang mengaruhi pandangan dan sikap siswa terhadap isu-isu gender. Ya, dalam setiap interaksi itu baik di dalam ketika sekolah ataupun di luar ya, di luar kelas, itu guru itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan nilai-nilai kesetaraan gender kepada siswa. Selain itu, guru juga harus menjadi motivator itu bagi siswa untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, dengan memberikan motivasi yang tepat, siswa itu akan terdorong untuk aktif memperjuangkan kesetaraan gender di lingkungan sekitarnya. Itu mungkin. Ya, betul. Jadi bukan hanya sekedar pengajar saja mungkin ya Bu, Ya. sebagai komunikator, sebagai motivator juga. Ya baik, mungkin untuk selanjutnya, menurut Ibu apakah masih ada peserta didik yang belum mengetahui ataupun memahami tentang nilai-nilai kesetaraan gender ini? Khusus di sekolah ini mungkin ya? Ya. Insya Allah kalau di sekolah kami ini insya Allah semua sudah paham, karena memang banyak yang mondok juga dan yang lupus juga itu dibekali ya setiap di mata pelajaran itu memahami, guru itu memahamkan kepada siswa sehingga insya Allah itu siswa sudah paham gitu ya tentang kesetaraan gender. Mungkin ada cara gitu ataupun metode dari Ibu dalam menanamkan nilai kesetaraan gender ini pada peserta didik? Ya, khususnya saya, misal kalau belajar ya di kelas itu kan mungkin ya misalnya dalam tugas saja tidak pernah itu membeda-bedakan antara ini mah perempuan, ini mah laki-laki. Ya, itu semua dikasih pemahaman yang sama bahwa perempuan juga misalnya ketika di kelas kan sering nanti kedepannya mau jadi apa, apa, itu kan harus bisa juga gitu ya. Karena sekarang perempuan gak dibatasi jadi politikus ya, atau jadi ketua DPR sekalipun ya, bahkan mungkin keuangan negara juga diurus oleh perempuan ya, makanya harus bisa semua itu contoh ketika menanamkan di kelas, mungkin seperti itu. Jadi dalam pembelajaran Ibu selalu menanamkan nilai-nilai kesetaraan. Namun apakah ada langkah konkretnya gitu Bu dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender ini pada peserta didik? Ya, itu ada langkahnya. Ya, pertama berarti meningkatkan edukasi, artinya pembelajaran gitu ya. Pembelajaran tentang kesadaran terkait isu gender. Mungkin lagi masa Kartini terbatasi ya, itu perempuan. Kalau sekarang kan sudah tidak. Berkat perjuangan beliau sehingga beliau itu sesosok Ibu Kartini yang mau memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya, perempuan masa kini. Yang kedua ya berarti perempuan itu harus diberdayakan sama gitu ya, di setiap unsur baik itu di sekolah ataupun di perbisnisan atau sekalipun. Nah, itu berarti langkah yang kedua adalah perempuan juga harus diberdayakan, tidak boleh dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ya implementasi kebijakan kesetaraan gender, berarti di sekolah ataupun yang menjadi instansi terkait ya, berarti semua sama ya, untuk tugas, untuk peran perempuan juga sama gitu ya. Mungkin perempuan bisa dikatakan lebih teliti ya. Nah, makanya berarti itu ada penelitian yang menyebutkan bahwa perempuan itu lebih teliti dibanding laki-laki. Ini hanya cerita saja, pengalaman di rumah. Ketika suami bertanya ini di mana, kita kan langsung tak
kan, berarti perempuan punya istilahnya punya Ingatan. yang lebih daripada laki-laki. Berarti dari apa pekerjaan pun ya kalau mau dimaksimalkan, perempuan justru mungkin lebih teliti dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Ada poin khusus. Itu mungkin 3 poin dari saya, langkah konkret yang diambil untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender di sekolah, artinya ke peserta didik gitu ya. Itu mungkin. Namun dalam kurikulum apakah sudah diintegrasikan Ibu nilai-nilai kesetaraan gender atau dalam mata pelajaran apa gitu diintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gendernya? Ya, kalau kaitan dengan kurikulum ya jelas ya, karena kurikulum itu memiliki peran pokok dalam menjamin bahwa anak laki-laki itu dengan perempuan punya kesempatan yang sama ya. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Itu jelas. Berarti kalau kurikulum itu sudah menginstruksikan seperti itu, berarti kan tidak ada mata pelajaran yang PKN jangan menyarankan, tidak, justru kan semua berarti ya semua mata pelajaran harus mengintegrasikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Ya jelas itu sudah dimasukkan oleh pemerintah pun dan menyarankan itu ya, karena kurikulum itu kan dibuat oleh kebijakan sekolah sendiri, tapi insya Allah di SMK Ma'arif juga sudah terintegrasi itu kurikulum. Setiap mata pelajaran harus mengintegrasikan bahwa tidak ada istilahnya yang didiskriminasikan antara perempuan dengan laki-laki. Itu mungkin Tidak pernah dibedakan dalam hak pelajaran juga ya Bu? Ya. Ini malah tanggapan Ibu, misalkan jikalau ada, tapi namun sebelumnya Bu, di SMK Ma'arif Sabila Najat ini pernah ada ketua OSIS perempuan enggak Bu? Atau mungkin dari 2009 itu rata-rata yang jadi ketua OSIS dan wakilnya laki-laki ya. Laki-laki semua. Belum ada. Kalaupun ada, tanggapan Ibu bagaimana? Ya kalaupun ada, ya berarti luar biasa ya. Kalaupun ada, silahkan dikasih kesempatan untuk menjabat sebagai ketua OSIS terpilih. Namun memang kalau di SMK Ma'arif ini karena mungkin di pesantren itu ya, di sekolah juga masih disatukan antara perempuan dan laki-laki, sehingga yang mendominasi itu adalah laki-laki gitu ya. Jadi potensi perempuan mungkin sebenarnya ada gitu ya, tapi tidak terlalu mencuat gitu ya, sehingga yang kelihatan tanggung jawabnya gitu ya, yang kelihatan hebat berorganisasinya itu adalah laki-laki. Jadi kalaupun ada mungkin di sekolah ini ya silahkan gitu ya, perempuan yang menjabat ketua OSIS, tapi karena mungkin sisi minatnya juga masih kurang gitu ya, jadi belum ada itu ketua OSIS yang dijabat oleh perempuan. Tapi kalaupun ada saya dukung. Dari para guru sendiri mungkin membolehkan? Iya, membolehkan gitu ya, membolehkan. Iya, tidak pernah dilarang mungkin ya Bu. Baik. Kalau untuk lulusannya mungkin Bu, setelah selesai dari sekolah SMK Ma'arif ini, apakah suka ada SBMPTN mungkin Bu di sini? Kalau SBMPTN dari dulu memang sudah terdaftar gitu ya di sekolah ini, dan kebetulan juga sudah pernah ada siswa dan siswi yang lolos dari SBMPTN. Boleh mengikuti perempuan juga Bu? Ya, itu sangatlah boleh ya. Kita tidak ini mau perempuan tidak boleh karena jaraknya jauh, tidak. Justru kami mendukung sangat gitu ya, mendukung sangat potensi mereka, karena mungkin cita-cita mereka yang ingin dibantu ya oleh pemerintah, sehingga SBMPTN itu salah satu jembatan bagi mereka yang ingin istilahnya keluar itu ya untuk mengenyam pendidikan. Kita tidak pernah melarang ya, bahkan terus mendukung gitu ya, terus mendorong. Alhamdulillah sudah pernah ada yang lolos gitu ya. Mungkin tanggapan Ibu jikalau ada siswi peserta didik perempuan yang putus sekolah karena disuruh menikah gitu Bu oleh keluarganya. Biasanya kasusnya memang diselidiki dulu ya oleh wali kelas gitu. Jadi wali kelas berkoordinasi, ini kenapa misalnya ada masalah apa, ataukah istilahnya itu benar-benar keinginan sendiri. Itu biasanya diurus dulu oleh wali kelas. Setelah wali kelas itu biasanya ke lokasi kesiswaan. Jadi
betul-betul ditanya dulu apakah ini memang keputusannya beserta walinya ya ingin menikah. Itu biasanya kalau di SMK kita begitu. Ada wali kelas mungkin bimbingan konseling gitu ya sebelum ke kepala sekolah, jadi tanya lagi gitu ya, ini kenapa, ada masalah apa ya, tidak ada, karena ingin misalnya gitu ya laki-laki ya sudah siap. Ini memang pernah ada ya kasus seperti ini di sekolah kita, dan tidak negatif gitu ya. Kalau misalnya ingin menikah dan walinya juga mendukung, itu memang jelas-jelas tidak ada istilahnya hamil di luar nikah atau apapun ya, kita mendukung keputusan apa yang diambil oleh anak dengan walinya. Di sekolah hanya mendukung saja gitu ya. Hanya mendukung, mengasih support bahwa itu adalah keputusan yang terbaik gitu ya. Tapi memang di sisi lain biasanya kita mempertahankan. Jadi kasihan juga ya anak kita mungkin yang SMK ya, berarti selesaikan dulu juga untuk kedepannya juga perlu ada persiapan pembekalan ilmu ya. Jadi kita mempertahankan itu bukan karena istilahnya tapi karena pertimbangan ilmu itu yang takutnya gitu ya nanti perempuannya nggak kuat untuk istilahnya bekerja sama dengan seorang laki-laki yang sudah serumah gitu ya. Kalau ini juga cerita sedikit ya tentang kasus perceraian di Ciamis. Kan ini kan Ciamis sudah menjadi kelas 1A ya, berarti yang paling banyak cerainya. Jadi yang kita takut nanti 2 tahun 3 tahun ke depan mereka tidak sanggup dengan keadaan gitu ya. Jadi kita bujuk, kita usahakan kalau sudah diedukasi tidak istilahnya keputusannya sudah bulat ya, kita serahkan kepada walinya gitu ya, kepada orang tuanya. Kalau memang keputusannya sudah yang terbaik ya silahkan, kita tidak pernah melarang gitu ya, tidak pernah melarang. Itu yang pernah ada. Mungkin itu. Namun dari pihak sekolah sendiri menelusuri terlebih dahulu. Menelusuri terlebih dahulu. Jadi kenapa nih gitu ya, apa sebabnya gitu. Itu biasanya ditelusuri dulu. Bahkan takutnya ada apa-apa gitu ya. Takutnya ada apa-apa, dan sekolah juga mungkin yang nanti kena imbasnya. Kalau sudah diedukasi ya terserah gitu ya. Terserah walinya. Kalau sudah keputusannya bulat. Mungkin untuk yang selanjutnya, kalau tadi setelah yang lulus itu ada yang jadi PTN, mungkin ya Bu, biasanya kalau udah lulus dari sekolah ini suka diarahin nggak Bu oleh guru-gurunya mau kemana, diarahin untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk bekerja, misalkan SMK siap untuk bekerja gitu Bu. Nah pas diarahinnya itu, ketika diarahinnya itu dari pihak guru apakah membedakan antara ini mah perempuan nggak usah langsung kerja, gak bakal kuat contoh gitu, atau diberikan kesempatan yang sama juga gitu oleh pihak gurunya? Insya Allah semua guru ya, bahkan mungkin itu kalau yang urusannya setelah di sekolah ini selesai, biasanya urusannya ada urusan yang BKK ya, ada urusan BK. Jadi untuk BK kan nanti ditanya ya, ini mau melanjutkan kemana, ini melanjutkan kemana, baru nanti setelah ada jawaban dari siswanya. Kalau ada yang bimbang ya kita sarankan gitu ya, misalnya saya bimbang ingin melanjutkan kemana, terus kita dukung ya, terus kita ajak, karena di pesantren ini juga ada 2 ya. Ada yang mondok, ada yang di luar pondok. Kalau yang mondok mungkin kaitannya memang ada pengabdian gitu ya, ada pengabdian. Kalaupun mereka mengabdi misalnya di pondok, itu diusahakan setelahnya lulus SMK, mondok bisa sambil kuliah. Ya itu pilihannya. Bisa jadi yang mondok nanti kuliahnya berarti pengabdian dulu baru nanti melanjutkan, itu yang di pondok. Kalau yang di luar gitu ya, ini bukannya membedakan, tapi mungkin ada istilahnya dari pondok ketentuan gitu ya yang harus ditaati. Kalau yang di luar, yang laki-laki atau yang perempuan mau bekerja setelah lulus pun istilahnya ya, itu kita dukung ya, karena memang di sekolah ini banyak sekali anak-anak yang memang tergolong ekonominya rendah. Jadi kita sarankan, malah kita doakan gitu ya, semoga mereka mendapatkan pekerjaan kalaupun keluaran SMK tidak bisa membuat lapangan sendiri gitu ya. Jadi insya Allah kita arahkan, dan ketentuannya ada 2 yang seperti tadi gitu. Jadi ada yang di pondok, ada yang di luar pondok. Kalau di luar pondok mungkin tidak terkait dengan aturan pondok gitu ya. Kalau di pondok ya terkait dengan aturan pondok. Jadi itu sebenarnya belum
belum sepenuhnya terrealisasi, tapi ada ketentuan ya kalau mau di pondok silahkan kalau yang melanjutkan, tapi dari pondok gitu ya, itu ketentuan. Tapi memang belum sepenuhnya terrealisasi untuk itu. Kita sangat dukung sekali gitu ya. Bahkan sudah alumni kemarin juga sudah rata-rata bekerja. Ada yang melanjutkan, ada yang bekerja, tapi mereka sudah enjoy ya, karena tujuan sekolahnya ya kalau tidak bekerja berarti melanjutkan gitu ya, sudah kesana arahnya. Oleh guru pun diberi istilahnya diberi ya motivasi gitu ya, supaya mereka itu ayo semangat gitu ya, bekerja, atau bahkan ada yang ingin kuliah sambil bekerja, itu luar biasa gitu ya, dan sudah dua-duanya. Dan SMK kita pun sudah ada ya alumni yang jadi guru sama prosesnya seperti itu. Jadi dulu punya cita-cita ingin kuliah sambil kerja, alhamdulillah sekarang sudah jadi guru gitu ya di SMK Ma'arif ini. Alhamdulillah gitu ya. Jadi sangat mendukung, sangat membantu alumni juga mungkin ya Bu di sini ya. Iya, siap. Untuk yang terakhir mungkin Bu, adakah faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan nilai-nilai ini pada peserta didik SMK Ma'arif? Ya, kalau faktor pendukung ya berarti tadi ya, pertama itu memang adanya kebijakan tentang mendukung kesetaraan gender. Alhamdulillah pemerintah kita sudah memikirkan itu lewat kurikulumnya yang harus menyertakan bahwa tidak adanya diskriminasi. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor, itu kan pendukung juga gitu ya. Pemerintah tidak membatasi itu dalam keguruan, kebisnisan, kan tidak ada itu ya. Alhamdulillah di negara kita itu sudah merupakan faktor pendukung. Kalau faktor penghambat ya menurut saya pertama itu tradisi dan budaya, kemudian kondisi sosial masyarakat juga. Ya contohnya kan misal di masyarakat sudah begini, keluar MTS, udahlah nikah aja, ngapain sekolah, ngapain bekerja, kan perempuan itu di sumur, di dapur, di kasur begitu ya. Tapi itu kan mindset yang sebenarnya tidak boleh bagi perempuan zaman now gitu ya, zaman sekarang. Jadi berpikirnya bukan sumur, dapur, kasur, tapi harus bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Sehingga lulusan-lulusan sekolah kita khususnya di SMK Ma'arif ya bisa selain masak ya, bisa masak, bisa bersih-bersih, bisa nanti mungkin melayani suami juga bisa bermanfaat di masyarakatnya, baik ada yang jadi guru gitu ya. Itu faktor penghambat sebenarnya. Faktor penghambat di masyarakat di sini ya masih seperti itu. Jadi keluaran MTS bahkan ya alhamdulillah kalau sudah SMK. Tapi kalau MTS kan masih banyak ya masyarakat yang menganggap bedenaun atau sapo lagi akhir nama nikah dengan kalian seperti itu. Nah, itu merupakan faktor penghambat gitu ya, sehingga masyarakat juga mungkin perlu istilahnya perlu pembinaan. Bahwa perempuan juga tidak hanya memikirkan itu saja gitu ya, tapi harus memikirkan manfaatnya dia bagi masyarakat ya. Jadi saya dukung sekali ini skripsinya, mudah-mudahan lancar. Dan itu jawaban saya yang mungkin kurang memuaskan, mohon maaf sekali. Dan ditunggu nanti ini tentang kesetaraan gender luar biasa ya. Amin. Mungkin untuk ini selesai Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jawabannya ini sangat membantu untuk saya. Mohon maaf menunggu waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Saya juga mohon maaf ini karena memang kurangnya persiapan ya. Jadi asal-asalan menjawabnya, mohon maaf sekali untuk wawancaranya. Iya Ibu, terima kasih. Mungkin saya mau pamit undur diri Ibu. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.